Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngerekam Jejak. Nah, di video sebelumnya kita udah bedah habis kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Kita belajar gimana gerakan pemurnian Islam dan modernisasi pendidikan bisa mengubah wajah Indonesia. Akan tetapi, tahu nggak kalian? Di era yang hampir bersamaan, tepatnya pada tahun 1926, sebuah kekuatan besar lain lahir di pesisir Jawa Timur, jauh dari hiruk-pikuk modernisme kota. Pergerakan yang satu ini justru lahir dan berakar kuat dari bilik-bilik bambu pesantren pedesaan. Kalau Muhammadiyah bergerak dengan spirit pembaruan, organisasi yang satu ini lahir sebagai benteng pertahanan tradisi sekaligus respon cerdas para ulama terhadap konstelasi politik global dan lokal. Nama organisasi ini adalah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU. Menariknya, lampu hijau berdirinya NU itu bukan lewat rapat formal di atas meja, melainkan lewat isyarat spiritual yang sangat unik, sepotong tongkat kayu dan seuntai tasbih yang dibawa oleh seorang santri yang rela berjalan kaki puluhan kilometer. Bagaimana kisah persahabatan dan dialektika pemikiran antara para pendiri Muhammadiyah dan NU, dan bagaimana organisasi yang awalnya berbasis pesantren ini bisa bertransformasi menjadi ormas Islam terbesar di dunia. Melanjutkan saga sejarah Islam di Nusantara, mari kita bedah babak berikutnya, yaitu kisah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita putar mesin waktu ke tahun 1920-an. Waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda. Di kalangan para ulama pesantren, ada sebuah lingkaran diskusi keren bernama Taswirul Afkar yang didirikan oleh Kiai Wahab Casabullah di Surabaya. Di forum inilah para kiai memikirkan nasib umat Islam yang waktu itu tertekan secara politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, Kiai Wahab punya ide, gimana kalau kita bikin jamiah atau organisasi resmi buat wadah para ulama. Beliau lalu sowan ke ulama yang sangat berpengaruh saat itu, yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Mendengar ide tersebut, Kiai Hasyim gak langsung bilang setuju. Beliau batinnya resah, bikin organisasi besar itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Beliau butuh petunjuk spiritual. Keresahan hati Kiai Hasyim Asy'ari ini ternyata tertangkap oleh gurunya yang ada di Bangkalan, Madura, yaitu Syekhona Muhammad Cholil. Syekhona Cholil ini dikenal sebagai ulama yang punya kelebihan rohani luar biasa. Beliau tahu muridnya di Jombang lagi mengalami kebingungan. Maka dipanggillah seorang santri bernama Asa Samsul Arifin yang kelak kita kenal sebagai pahlawan nasional. Kemudian Kiai Haji Syekhona Cholil mengasihi sebuah tongkat kayu dan berpesan, antarkan tongkat ini ke Kiai Hasyim Asy'ari, terus bacakan surat Toha ayat 17-23. Ayat itu bercerita tentang mujizat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, kerennya nih, meski dikasih ongkos 2 keping uang logam, santri Asad ini milih jalan kaki dari Madura ke Jombang. Uang pemberian gurunya disimpan rapat di saku sebagai jimat kenangan. Begitulah luar biasanya takjim seorang santri ke gurunya. Begitu tongkat diterima dan ayat dibacakan, Kiai Hasyim Asy'ari langsung paham, ini isyarat kalau gurunya merestuinya. Akan tetapi, Kiai Hasyim Asy'ari masih belum terburu-buru. Setahun kemudian, santri Asad datang lagi membawa seuntai tasbih dan amalan, yaitu Ya Jabbar Ya Qohar dari Kiai Haji Syekhona Cholil, 2 nama Allah yang berarti Maha Memaksa dan Maha Perkasa. Isyarat ini bikin tekad Kiai Hasyim Asy'ari makin bulat, dan akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah bertepat di Surabaya, organisasi Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Artinya adalah kebangkitan para ulama. Setelah sepakat mendirikan NU, Kiai Hasyim Asy'ari meminta kepada Kiai Ridwan Nasir buat bikin lambang organisasi.
Lewat proses sholat istikharah, Kiai Ridwan dapat petunjuk gambar bumi dan 9 bintang. Kemudian, sketsa itu dibawa ke Kiai Nawawi di Sidogiri. Kiai Nawawi ngasih saran penting, gambarnya udah bagus, tapi tambahkan tali yang mengikat buminya secara longgar. Beliau bilang, selama tali pengikat bumi ini masih kuat, sampai kiamat pun NU tidak akan sirna. Filosofinya dalam banget. Tali itu lambang persaudaraan umat manusia yang fleksibel tapi super kuat. Sejak awal, NU itu paket lengkap. Sebelum NU lahir, para ulama sebenarnya udah bikin gerakan berbasis ekonomi namanya Nahdlatul Tujar atau kebangkitan pedagang untuk kemandirian ekonomi warga dari cengkraman penjajah. Ada juga Nahdlatul Wathon yang berfokus di bidang pendidikan dan kebangsaan. Jadi, begitu NU lahir, gerakan sosial, ekonomi, dan pendidikan ini langsung melebur jadi satu kekuatan besar. Banyak orang tahu peristiwa heroik 10 November di Surabaya sebagai Hari Pahlawan. Akan tetapi sejarah mencatat pertempuran terbesar sepanjang sejarah Indonesia itu nggak bakal meletus kalau nggak ada resolusi jihad yang dicetuskan oleh NU itu sendiri. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah lagi. Pada bulan September 1945, Indonesia baru saja merdeka sebulan. Tiba-tiba saja tentara Inggris dan Nika Belanda datang lagi mau ngejajah Indonesia. Kondisinya darurat banget. Presiden Soekarno sampai mengirim utusan untuk memintakan fatwa hukum ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 22 Oktober 1945, para ulama NU berkumpul di Surabaya dan mengeluarkan keputusan bersejarah. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu wajib hukumnya menurut agama Islam. Yang kedua, melawan musuh atau penjajah dalam radius 94 km itu fardu ain. Artinya, wajib setiap individu, laki-laki maupun perempuan. Terus, fatwa ini langsung membakar semangat rakyat. Kalimat Hubbul Watan minal iman yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman yang bergema di mana-mana. Ribuan santri dan kiai dari berbagai daerah langsung berangkat ke Surabaya. Mereka bergabung dalam laskar pemuda bernama Hizbullah dan laskar kiai sepuh bernama Sabilillah. Mereka cuma modal bambu runcing, golok, dan senjata seadanya. Akan tetapi keberaniannya bikin tentara sekutu yang bersenjata modern angkat tangan. Tanpa adanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober, nggak ada tuh yang namanya Hari Pahlawan 10 November. Itulah kenapa sekarang tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian, dan kenapa sih NU bisa diterima oleh masyarakat luas dari dulu sampai sekarang? Kuncinya ada di prinsip berpikirnya. NU itu menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang memegang teguh 4 mazhab fikih utama. Karakter utamanya adalah tawasud yang artinya mengambil jalan tengah alias moderat. Terus ada i'tidal, bersikap adil, tasamuh toleran, dan tawazun seimbang. NU tidak suka cara-cara ekstrim. Makanya NU sering jadi jembatan kedamaian di Indonesia. Contohnya, waktu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia ini kan majemuk, isinya macam-macam suku dan agama. Para ulama NU dengan bijaksananya sepakat kalau Indonesia nggak harus jadi negara agama, tapi juga bukan negara sekular yang buang agama. Indonesia adalah negara berkebangsaan yang berketuhanan. Seperti kata tokoh legendaris NU yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Pancasila adalah rumah kita bersama, sedangkan Islam adalah rumah tangganya. Keren banget kan logikanya? Selain itu, NU sangat merangkul budaya lokal. Tradisi seperti yasinan, tahlilan, ziarah kubur tetap terjaga dan diberi napas Islami. NU nggak hobi menyalahkan atau membid'ahkan kebiasaan masyarakat, tetapi merangkulnya sebagai sarana dakwah yang damai dan sejuk. Sekarang kita lihat NU di era modern. NU bukan lagi sekedar organisasi kiai kampung. Kejayaan NU saat ini mewujudkan dalam jaringan pendidikan raksasa lewat lembaga pendidikan ma'arif yang mengelola ribuan madrasah, sekolah, hingga puluhan universitas top di seluruh Indonesia. NU juga punya struktur organisasi yang rapi dari tingkat pusat yaitu PBNU sampai tingkat desa yaitu PRNU. Bahkan cabang-cabang istimewa di luar negeri seperti di Mesir, Arab Saudi, Amerika hingga Eropa. Badan otomonya pun aktif bergerak di semua lini.
Ada muslimat dan fatayat buat ibu-ibu dan pemudi, GP Ansor dan Banser di garda depan pengamanan, serta Ibnu buat pelajar. Dari sepotong tongkat kayu dari Madura 1 abad lalu, kini NU menjelma menjadi jangkar perdamaian dunia. Di tengah gempuran pemikiran ekstremisme global, NU konsisten menyuarakan Islam, rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kasih sayang untuk semesta alam, bukan cuma buat umat Islam saja, akan tetapi buat seluruh manusia. Itu dia kisah perjalanan panjang Nahdlatul Ulama. Tanpa peran para kiai dan santri, wajah Indonesia mungkin bakal beda banget hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik like, share video ini ke grup WhatsApp kalian, dan tentunya subscribe biar gak ketinggalan cerita sejarah seru lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.